Baiklah, saya Yulia Agustin akan melanjutkan pembahasan mengenai pertemuan 15, yakni konsep pelaporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan dari sudut pandang. Manajemen perusahaan ialah tools untuk evaluasi manajemen dan pengendalian organisasi. Sementara itu, pihak eksternal melihatnya sebagai laporan keuangan, yakni sebagai alat pertanggungjawaban serta alat memutuskan sebuah keputusan. Through and fair presentation wajib disusun organisasi sektor publik di laporan keuangan. Fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut. Laporan keuangan pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjamin pengguna atas laporan keuangan dan otoritas bahwasanya tata kelola sumber daya telah mencapai kesesuaian dengan hukum. Satu, kepatuhan dan pengelolaan. Kedua, akuntability dan pelaporan retrospektif yang bertujuan dalam bentuk tanggung jawab publik dalam menguasai kinerja manajerial, pencapaian bahwa tujuan yang disepakati, pembandingan dengan organisasi sejenis, memberi dan dasar pengamatan tren antar kurun waktu. Ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Ini berfungsi sebagai acuan atas perencanaan. Keempat, kelangsungan organisasi yang berfungsi sebagai untuk memudahkan pembaca untuk meninjau organisasi atau unit kerja agar melanjutkan penyelidikan barang dan jasa pelayanan pada masa yang akan datang. Kelima, hubungan masyarakat atau public relation. Ini berfungsi membuka kesempatan organisasi sebagai alat komunikasi untuk publik dan pihak kepentingan yang disampaikan pemilik yang dipengaruhi oleh karyawan. Keenam, sumber fakta dan gambaran yang berfungsi sebagai memberikan informasi untuk pihak yang berkepentingan agar memahami organisasi dengan mendetail, memberi informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan keuangan bertujuan dalam menghasilkan keputusan sosial, politik, dan ekonomi. Manfaat informasi tersebut ialah 1. Sebagai perbandingan rencana anggaran dengan keadaan aktual. 2. Sebagai pengamatan hasil operasional dengan keadaan finansial. 3. Sebagai alat untuk meninjau kepatuhan terhadap perundangan atau peraturan mengenai masalah keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan sektor publik. Menurut PSAK nomor 45 yang saat ini dilakukan perubahan menjadi ISAK nomor 35. Berikut adalah komponen laporan keuangan yang harus disusun oleh organisasi nirlaba. Laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode pelaporan. Jenis laporan ini berfungsi dalam penyajian informasi mengenai aset, utang, aset neto, serta informasi lainnya. Laporan posisi keuangan akan membantu donatur dalam dan para pengguna lainnya dalam menyediakan informasi mengenai 1. Seberapa mampukah organisasi tersebut memberikan jasa secara kontinu, dan 2. Likuiditas atau fleksibilitas keuangan, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi utangnya. Komponen laporan posisi keuangan mencakup 1. Aset, 2. Liabilitas, 3. Pendapatan beban. Laporan keuangan sektor publik dan sektor swasta. Ada perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan sektor swasta. Hal ini diantaranya jenis, elemen, tujuan, serta teknik yang digunakan. Tidak hanya perbedaan, baik pemerintah maupun sektor swasta memiliki persamaan berupa standar akuntansi keuangan. Untuk pedoman laporan keuangan, A. Laporan Departemen Pemerintah, diantaranya 1. Kinerja finansial maupun non-finansial,
2. Bentuk tanggung jawab untuk masyarakat dan parlemen. 3. Melihat ke masa yang akan datang dengan detail. 4. Fokus dengan politik dan finansial. 5. Pada bagian organisasi. 6. Departemen Keuangan menentukan aturan pelaporan. 7. Pemeriksaan laporan dilakukan Treasury Cash Accounting. B. Laporan keuangan sektor swasta. Dilihat dari ukuran, cenderung melalui finansial. 1. Pemegang saham dan kreditur merupakan wadah untuk pertanggungjawaban. 2. Fokus finansial. 3. Auditor independen turut memeriksa laporan keuangan. 4. Fokus menyeluruh terhadap organisasi. 5. Masa yang akan datang kurang diperhatikan. 6. Laporan pada dasarnya ditentukan standar akuntansi, undang-undang, pasar modal, dan praktiknya. C. Dampak negatif dari laporan keuangan yang buruk seperti 1. Menurunkan reputasi dalam organisasi di hadapan masyarakat. 2. Membuat khawatir investor yang akan menanamkan modal karena ketidakpastian dan kegagalan investasi. Yang ketiga, mengurangi bantuan pemberi donor. Yang keempat, menghasilkan keputusan yang buruk. Yang kelima, kinerja aktual menjadi tidak dapat dirinci. Dalam laporan keuangan, penyaji informasi keuangan yang tidak kredibel akan berpengaruh dalam menghasilkan kebijakan baik itu untuk pihak internal dan eksternal. D. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. A. Transaksi. B. Analisa bukti transaksi akuntansi. C. Buku jurnal. D. Pengikhtisaran data yang diposting. E. Catatan dan laporan. Teknik laporan keuangan sektor publik. A. Tahap pencatatan dan penggolongan. Mencatat dan menggolongkan ialah identifikasi serta mengukur berbagai transaksi di buku jurnal. B. Tahap pengikhtisaran. Pencatatan transaksi akan diklasifikasikan hingga dibukukan ke rekening buku besar dalam periode berjalan. Buku besar dalam hal ini ialah buku besar umum dan pembantu. C. Tahap laporan data akuntansi dari rekening buku besar merupakan isi laporan keuangan. Kertas kerja merupakan cara untuk menyederhanakan penyusunan laporan keuangan.